Misalnya ya, kalau ijazah itu firm asli, kita minta maaf kalau memang firm asli. Bentar. Tapi kalau seandainya Pak Jokowi menunjukkan dan kemudian dibuktikan bahwa ijazah itu asli, Anda bersedia minta maaf? bro, sekarang masalahnya adalah Ya enggak, ini misalnya. iya harus ada atau tidak, itu aja. Bro, ngerti nggak Anda? Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu asli. Kita minta maaf. Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada... Sebentar, Iman, ini ada yang ganjil. Ini Apa itu, Bang? Ini penting sekali. Singkat aja, Bang, ya. Adinda Licumanan tadi kan mengatakan bahwa dipanggil oleh Ibtu Joko soal masalah RJ. Nah, ini mohon dikelirkan supaya nanti khawatir ada sakwasangkah gitu loh ya. Jadi, Maksudnya gimana nih? tadi kan Licumanan bilang bahwa dipanggil oleh Kan pelapor. Hari Minggu, Bang. Iya, Hari Minggu. makanya itu penting apakah yang membuat itu adalah Ibtu Joko atau Ibtu Joko yang merancang soal RJ itu, itu penting disampaikan gitu loh. Kira-kira. Kalau gitu saya berikan silakan. kesempatan langsung pada Bung Lecu, silakan. Ya, faktanya ya, Bang ya. Sekali Hari closing Minggu statement. jam 8 saya ditelepon ya dari Polda Metro Jaya, Ibtu Joko. Hari Minggu kemarin nih? Hari Minggu dua hari yang lalu. Oke. Minggu. Jadi Pagi. Ya, saya bilang ada apa? Udah Bang kesini aja dulu, nanti kita sampaikan gitu. Nah akhirnya hari Senin kemarin saya suruhlah adik Darmawan ke sana. Jadi hari Minggu Anda datang ke sana? Enggak, hari Seninnya. Oh, diminta Tapi datang hari Senin. saya minta adik Darmawan yang ke sana. Oke. Gitu, karena kan Ketua Pradi Bersatu. Ya, banjir kan. Sekjennya. Sekjen, Nah, oke. jadi dia ke sana, dia bilang, "Oh ya, ada permohonan RJ." Ada permohonan RJ, Bang. Itu faktanya ya, Bang ya, ada permohonan. Nah, Dari terus, siapa nggak tahu? ya dari Bang Egy Sujana dan Oke. DHL. Itu faktanya, Bang. Artinya permohonan itu bukan Sudah. sekedar bicara tapi tertulis gitu. Udah tertulis, Bang. Udah sempat tertulis. dibaca? Iya. Aku nggak baca tadi. Tadi aku nggak baca. Karena kemarin yang datang Sekjen saya, Ade Darmawan, ke sana. Apa komentar Ade? Apa sempat baca juga? Justru Ade menyampaikan kepada saya, ada permohonan ini, ya kan? Nah, nanti kita diskusikan dulu. Baru saya diinfokan tadi pagi. Kesanalah ke Polda udah gitu. Diterima aja gitu. Jadi saya ke Polda. Saya bilang ya sudah saya terima, nggak ada masalah. Gitu, Bang. Firm yang mengajukan permohonan itu 2 orang. Gitu. 2 orang, Bang. 2 orang. Ya itu maksud Oke. saya biar clear. Khawatir kan Dan, penyidik Bang, yang memulai gitu loh. Bang, dan permohonan sekaligus agar dicabut itu cekalnya, Bang. Cekal Oke, itu. baik. Ya, jadi Silakan sekaligus biar closing, clear lah Bang. gitu loh. Cukup. Udah cukup, oke. Cukup saya rasa ya. Anda silakan. Gini, saya tadi tertarik sekali dengan Bang Ubedillah Badrun ya. Itu luar biasa sekali penjelasannya, keren. Tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu kan tadi katanya ada 2. Satu yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yaitu dia punya ijazah sendiri. Yang kedua, orang yang sudah melihat, yaitu penyidik. Kira-kira gitulah, Bang ya. Nah, kalau saya ingin menyimpulkan dengan contoh saya sendiri, apa sih yang di pikiran seorang penyidik? Kebetulan beberapa hari lalu saya podcast dengan Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, Ya. ada di Sentana TV. Sorry sekalian iklan. Jadi beliau menyebut inilah kunci dari ijazah Jokowi. Kartu ini. Kenapa? Saya melaporkan Andi Azwan karena dia menuduh ini wartawan gadungan atau palsu atau apalah. Tetapi inilah bukti utama. Jadi kalau saya ekuivalenkan, Ditunjukkan. nah, jadi kalau saya ekuivalenkan kasus saya itu Jokowinya, ini ijazahnya, Andi Azwan itu katakanlah Egy Sujananya atau Roy Suryonya atau siapanya lah. 8 orang itu atau 12. Tapi ini kenapa masih ada di tangan saya? Ya kan? Kalau ini memang alat bukti utama untuk menjerat Andi Azwan dengan pasal 310, 311, harusnya ini ditahan dong. Disita. Disita dong oleh kepolisian. Lalu Pak Ugroseno menjawab, gini Bang Michael, kalau bukti utama itu diyakini asli oleh penyidik, dikembalikan ke orangnya. Maka ini di tangan saya. Tunggu dulu. Tapi laporan jalan ini, laporan jalan. Laporan jalan. Oke. Jalan laporannya. Kalau bukti utama ini, bukti kunci ini diyakini asli, dikembalikan oleh penyidik ke pemiliknya. Nah, pertanyaan saya,
kok penyidik menyita ijazah Pak Jokowi? Ya, Anda simpulkan saja sendiri. Kira-kira penyidik berpikir apa mengenai ijazah Pak Jokowi? Ya, itu bukan ranah saya. Nah, jadi itulah kalau menurut saya Bang Egy Sujana itu janganlah kita terlalu hakimi, dibilang sakit, sudah salah pikiran. Saya yakin tidak. Beliau itu orang yang sangat pintar dan saya bilang berstrategi ya. Bahwa dia mengirimkan pesan yang tadi itu panjang itu kepada beberapa orang yang dipercaya. Saya yakin ada maksudnya. Dan itu kata per kata sudah dipikirkan dengan matang-matang. Sangat matang. Maka proyek triliunan itu proyek apa? Dia nggak sebutkan, atau siapa yang menawarkan dia nggak sebutkan. Tetapi yang jelas Rejo, yaitu Darmizal dan Rahmat, itu sudah datang ke rumah Bang Egy Sujana dan mengiming-imingi sesuatu yang sama saja seperti tadi. Artinya harus meminta maaf kepada Jokowi dan seterusnya. Nah, ini saya rasa yang klarifikasi harusnya Darmizal dan Rahmat, bukan Bang Egy Sujana lagi. Supaya kita tidak membebani lah Bang Egy yang memang sudah sakit dan sudah ya senior lah kita katakan ya. Dari saya itu saja dan semoga persoalan ini terbuka lebar dengan bukti ini. Nama saya duluan aja. Oke, silakan. Ya, jadi begini pemirsa, masyarakat Indonesia kita bisa melihat bagaimana kapasitas orang Michael Sinaga yang podcaster ini, ya, yang berbicara menganalogikan dengan kartu persnya yang dia bangga-banggakan dan dia dewa-dewakan. Jadi begini. Itu asli Bang. Ya memang asli gimana? Ya emang saya bilang palsu. Iya. Saya kan gak bilang palsu. Anda bilang saya gadungan, berarti mengatakan itu palsu. Coba Anda buka. Di mana saya katakan gadungan? Saya katakan persmu bohong di suatu perdebatan ya di stasiun TV nasional. Ya. Apakah kata pers itu adalah Anda wartawan? Apakah kata wartawan itu bahasa Inggrisnya jurnalis? Oke? Pers itu maknanya majemuk karena Anda beritanya bohong. Kenapa? Di kartu tidak pernah ada kata jurnalis atau Anda sudah wartawan. selesai. Anda sudah selesai. Saya ngomong, Anda sudah selesai. Anda mau nyebut-nyebut nama saya. Saya mesti menjelaskan. Otak kopong ya. Ini. Jadi, ya panci kosong nyaring bunyinya kayak gini nih. Ya, jadi, saya ini dituduh bahwa saya ini terlibat TPP oleh KPK dan mau ditangkap oleh KPK. Satu. Yang kedua, saya ini keturunan PKI yang dikatakan oleh dia. Yang ketiga, saya ini tidak pernah sholat Jumat dan tidak tahu kiblatnya. Ini sangat membahayakan sekali. Ini sudah ada unsur sara. Saya masih tenang, masih diam. Itu diskusi saya dengan Bang Rismon. Gak usah kamu diskusi, kita udah ada semua buktinya dan sudah ada transkripnya dan sudah kami laporkan juga ke Polres. Ya. Silakan. Jadi intinya itu dia melaporkan, memang saya dulu yang melaporkan dengan podcast dia yang mengatakan 3 poin tersebut dan saya tidak pernah bertemu dengan dia, tidak pernah katakan berinteraksi dengan dia, apapun itu. Dan saya selalu berbicara adalah dengan santun, ya, dengan konsep-konsep. Tapi dia yang mengatakan bahwa dia adalah seorang wartawan utama. Tapi kita lihat tadi cara berbicaranya seperti apa, ya kan? Jadi intinya di sini, saya tidak no hard feeling buat saya. Tapi ketika dia mengatakan itu begitu, ya, jadi saya mesti menjelaskan kepada publik. Apapun yang dikatakan dia, ya terserah. Ya, yang penting saya mengatakan kepada masyarakat Indonesia, ya, saya berbeda keyakinan dengan dia. Ya, saya Islam. Apakah saya harus memoto kalau saya sholat Jumat? Ya, kenapa dia berani-berani mengatakan saya tidak punya kiblat? Berani-berani mengatakan bahwa saya PKI. Apa dia maksudnya itu? Itu saya yang ngomong atau Rismon? Ada, sudah, tenang aja, situ sudah ada semua transkripnya. Gak usah lah kalau sudah ada memang transkripnya. ada. Jadi Anda tidak bisa. Jadi publik bisa menilai, masyarakat Indonesia menilai sebagaimana seperti mereka. Ya. Jadi intinya yang dibuat itu mengenai Rejo. Ya, saya minta kepada Bung Darmizal, Bung Rahmat, laporkan dia karena telah menuduh Anda telah memberikan provokator lagi. Ya, seperti itu. Udah, panci kosong, diketuk, nyaring bunyinya. Itulah Roy Suryo.
Bang Egy Sujana yang menyebut itu iming-iming. Anda jelaskan, bukan saya menuduh. Sorry, ini saya sama aja nih gilanya. Oke. Kualitasnya Nanti setelah memang Bang kayak Refli ya. Oke. Oh kok karena terakhir dari Mizal, oke silakan ya. Tadi Anda telepon Bang Darmizal ya? Ya, Oke, bisa karena jelaskan. kebetulan, ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh saya memanggilnya Uda Darmizal ya. Uda Darmizal itu saya telepon karena apa yang tadi dikatakan di sini ya. Dan ada ngangkat ya tadi ya. Angkat, tapi dia ada dalam sebuah acara sehingga dia ketika saya katakan mau nggak ngomong di sini ya. Ini Rejo, bagian Rejo yang kemudian bersama Bang Egy Sujana mengajak ke Ketua Umum Rejo mengajak Bang Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi. Betul, Oke. betul. Jadi pertama penjelasan dia adalah dia tidak pernah, Bung Michael, mengajukan apapun kepada Tawaran apapun kepada Oke. Egy Sujana. Termasuk 1 triliun tadi, proyek dan seterusnya. Kalimat dia adalah tidak pernah menawarkan apapun. Ya. Oke. Mereka melakukan itu pakai istilahnya Bung Darisman adalah kemanusiaan, ya. Karena Egy Sujana sudah dalam keadaan sakit dan perlu dibantu agar tidak berkepanjangan kasusnya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan bahkan mengenai itu, tidak ada permintaan dari pihak beliau maupun juga Pak Jokowi agar misalnya Egy Sujana minta maaf. Tidak pernah ada permintaan. Kemudian ketika datang ke rumah Pak Jokowi di Solo itu, memang yang bicara adalah bukan Egy Sujana. Yang bicara adalah Pak Damai. Pak Damai itu memang diserahkan mandat oleh Egy Sujana. Jadi Bung Egy itu bilang rupanya Pak Damai aja dia yang ngomong. Kan dia bertiga ya, satu lagi dengan Elida Neti. Ibu Elida Neti. Di situ kata beliau, Bung Damai ini mengatakan bahwa kami minta maaf. Nah, kata kami itu memang tidak menunjuk siapa-siapa kan, tapi kami minta maaf atas kesalahan dan kehilafan yang mungkin sudah kami lakukan. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Pak Jokowi. Nah, dalam acara itu sebetulnya praktis kata beliau, Bung Egy Sujana tidak bicara apa-apa. Ya, tapi dia berdoa kalau nggak salah, ya nggak, Bu Risman pernah dengar? Dia berdoa yang menyebut Pak Jokowi sebagai berdoa. menyebut Pak Jokowi sebagai ayah ya. Ya. Bang Egy ya. Ya, Bang Egy menyebut. Kalau ayah saya tidak pasti, tapi dia berdoa. Dia berdoa baik agar Pak Jokowi sehat maupun dirinya juga sehat. Jadi pada intinya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat informal dan menurut dia sangat kekeluargaan. Jadi kelihatan sekali bagaimana Pak Jokowi itu dekat sekali ya. Jadi bukan dekat sekali, menerima keduanya Pak Damai maupun Bung Egy ini dengan penuh kehangatan. Jadi ngobrol, bercerita tentang masa lalu dan seterusnya. Tapi ketika saya bilang, tapi dalam acara kami ini nih, di acara Rakyat Bersuara ini, tadi terbetik kabar yang mungkin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menawarkan proyek proyek triliunan rupiah untuk meminta maaf. Ya, dia menyayangkan bahwa itu, padahal menyayangkan karena kan selama ini kita sudah berusaha membangun hubungan yang baik. Ini mungkin akan mengganggu kembali, dia bilang, hubungan yang sudah terbangun ini. Saya hanya menyampaikan apa kata beliau ya, Bung Darmizal ini. Tentu aja Anda punya hak untuk percaya atau tidak percaya. Tapi sama aja seperti kita juga bisa percaya atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bung Egy Sujana. Jadi perlu ada verifikasi kepada semua pihak ini. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bang Refli. Iya, begini, dari percakapan kita dan perdebatan kita sepanjang malam ini ya, sebenarnya kan kita harus bisa bedakan mana fakta, mana data, mana tafsir, mana opini begitu.
kadang-kadang ketika kita mengemukakan fakta itu dijawab dengan tafsir, dijawab dengan perasaan, interpretasi dan lain sebagainya. Nah, fakta yang mengemuka hari ini adalah bahwa Egy Sujana menulis hal seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengklarifikasinya bahwa itu adalah memang dari Egy Sujana? Paling tidak 3 orang mengatakan itu, saya, Michael dan kemudian Mary. Karena itu juga ternyata dikirim ke grup. Artinya bahwa Bu Mary tidak, sama ya? Ya sama. Redaksinya Ya sama, kan? tulisannya sama ya? Ya. Oke. Artinya kan Bung firm. Refli, kami itu percaya, Lalu saya mau bilang, saya misalnya Ya. percaya itu datang dari Egy ya Sujana. oke, that's Kita okay. tidak Karena ada juga orang yang kemudian mempermasalahkannya. Nah, Oke. kemudian dikonfirmasi lagi dengan nomor telepon tadi kan yang sama juga. Oke. Berarti selesai kan? Bahwa itulah tulisan dari Egy Sujana. Pertanyaannya, kita kan berusaha menafsirkan dari tulisan-tulisan itu. Kalau kita menafsirkan, ya tidak boleh kemudian hal yang jelas kemudian kita tafsirkan berbeda kan. Kalau dia bilang proyek triliunan ditawari, kan tidak bisa kemudian kita melompat bahwa itu suap dan lain sebagainya walaupun imajinasi kita ke sana. Intinya adalah dia di approach, ditawari proyek, tapi Anda minta maaf, kan begitu. Di iming-iming dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang jelas. Tapi begini, kan jelas akhirnya kita kembali lagi pada soal menyelesaikan problem bangsa ini berupa ijazah itu. Kan begitu. Masa sih kita untuk menentukan selembar kertas yang bernama ijazah ini aja susahnya minta ampun, kan begitu. Dan kemudian ketika ada gelar perkara khusus, wah diharapkan bahwa itu akan menjadi pukulan terakhir bagi Roy Suryo dan teman-teman. Enggak. Begitu diperlihatkan ijazahnya malah dia tambah yakin bahwa itu palsu. Karena itu sebenarnya kalau kita kembali pada sebuah mekanisme hukum yang benar, ini udah nggak benar mekanisme hukumnya. Harusnya diselesaikan dulu pembuktian ijazah tersebut dalam sidang PT UN atau dalam sidang gugatan perdata yang sekarang berada di Solo, barulah kemudian soal pidananya ikut. Bahkan ya kalau misalnya Bang Egy tadi kita baca di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu, yang namanya saksi, korban, pelapor itu tidak boleh dituntut secara pidana dan perdata atas laporannya. Itu jelas. Tapi polisi melampaui itu. Egy yang kemudian melaporkan kasus penggunaan dokumen palsu berupa ijazah palsu pada tanggal 9 Desember 2024 dijadikan juga tersangka. Dan tidak pernah diperiksa, bayangkan. Tidak pernah diperiksa sekalipun. Pasal 10 ya. Iya, pasal 10 saya udah, ya pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nggak pernah diperiksa. Lewat. Ada juga aturan yang mengatakan kalau misalnya mau bicara tentang fitnah misalnya, harus jelas juga, clear bahwa memang betul ijazah itu dianggap asli, ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Makanya banyak tafsir yang mengatakan misalnya pasal 311 itu tidak bisa diterapkan kepada Roy Suryo CS karena belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli. Bagaimana kemudian kita mengatakan beliau ini memfitnah sementara ijazahnya tidak pernah dibuktikan. 311 itu pasal fitnah. Ya, pasal fitnah. Pasal fitnah dari Undang-Undang KUHP yang lama. Ya. Nah sekarang ada forum-forum untuk membuktikan keaslian ijazah itu tapi dihindari. Salah satunya CLS ini, Citizen Lawsuit. Sekarang pertanyaannya adalah kalau pihak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya atau Polda atau polisi, kan polisi itu kan seluruh Indonesia. Kan polisi termasuk pihak yang tergugat. Nggak mau, kan berarti mereka tidak mau menyelesaikan persoalan ini. Yang pengen mereka lakukan adalah menjerat beliau dengan pasal-pasal pidana. Bahkan pasal 32 dan 35 nggak ada kaitannya dengan aktivitas ijazah palsu atau tidak. Dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun. Lah kita misalnya ya, beliau ini kemudian dinyatakan bersalah. Katakanlah mengedit dokumen agar tampak itu adalah dokumen yang benar, asli misalnya. Kena 12 tahun. Selesai nggak masalah ijazah Pak Jokowi? Tidak selesai. Sekarang saya tantang misalnya seluruh kita semua. Berani nggak kita menyelesaikan soal ijazah ini? Forumnya ada di CLS. Citizen Lawsuit itu. Yang di Solo itu? Iya di Solo itu. Itu kan pembuktian ijazah. Baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Tetapi itu sengaja dihindari. Semua forum itu dihindari. Yang ada adalah
forum yang membuktikan ijazah itu dihindari, tapi forum menersangkakan orang, menjerat orang secara pidana, itu yang dilakukan. Jahat sekali. Coba bayangkan, korban-korbannya nanti ada 5-6 orang kemudian dihukum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Tetapi soal ijazah remains questionable. Tetap menjadi pertanyaan dan misteri. Apakah ada ijazah palsu atau tidak? Apalagi kalau kita merefer Bambang Tri dan Gus Nur yang dihukum 6 tahun tanpa diperlihatkan ada ijazah atau tidak. Nah ini yang saya appeal kepada kita semua, kita menggunakan rasionalitas. Bisa nggak kita menyelesaikan bangsa ini, persoalan bangsa ini dengan kejujuran, keotentikan, jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya juga misalnya ya, kalau ijazah itu firm asli, kita minta maaf kalau memang firm asli. Bentar. Tapi kalau seandainya Pak Jokowi menunjukkan dan kemudian dibuktikan bahwa ijazah itu asli, Anda bersedia minta maaf? bro, sekarang masalahnya adalah. Ya nggak, ini misalnya. Iya harus ada atau tidak itu aja. Bro, ngerti nggak Anda? Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu asli. Kita minta maaf. Dan ingkrah. Ingat nggak? Oke, Ingat nggak? ini menarik. Anda paham nggak? Oke. Putusan pengadilan yang berkekuatan Inkrah, hukum sudah tetap. inkrah, ya kan? Iya, yang berkekuatan hukum tetap. Dan Anda tahu, bukan di kasus pidana, itu di kasus perdata dan kasus Balik lagi. PTU. Balik lagi, Anda nggak paham, inilah nggak paham hukumnya. Yang Kalau nggak memilih paham, tadi kalau kalau sudah Anda nggak inkrah, paham hukumnya nggak maka usah minta maaf. ngomong. Bro, Katanya kan boleh. kalau Anda nggak paham hukumnya nggak usah ngomong. Saya mengatakan ya, yang namanya ijazah asli itu hanya bisa diputuskan dengan pengadilan baik perdata maupun petun. Kalau tidak ada putusan itu, maka tidak ada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak, asli atau tidak. Dan Itu putusan- masalahnya. dan- Anda harus ngerti, you understand what I mean? Jadi maksudnya dan kalau begini, putusan bentar. itu sudah ingkrah, jelas. Hasil putusannya Kita minta adalah maaf. bahwa ijazah itu asli atau palsu. Iya. Iya, itu. Ada dalam amar putusan. Iya. Yang Ya, kemarin harus. Gus Nur dan siapa? Oh enggak, itu ada. pidana Ada, bro. ada. Gus Nur dan Yang saya katakan Jadi- itu harus ada. Jadi kalau Bambang Tri itu tidak ada. Harus ada putusan perdata. Dan itu gugatan belum pernah perdata. ada. Belum pernah ada. Jadi kalau How Gus come Nur- Anda mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Begini, kalau tidak ada kasus hukum, maka yang berhak mengatakan asli dan tidak adalah administrasi. Dalam hal ini apa? UGM. Tapi karena ini kasusnya itu sudah masuk ranah hukum, maka yang di-required, yang dipersyaratkan adalah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu disyaratkan di mana tuh? Ya itulah yang namanya pasal-pasal fitnah dan lain sebagainya. Itulah kata-kata Jimli Asediki. Itulah kata-kata Mahfud MD. Roy Suryo tidak bisa diproses kalau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu palsu Lewat atau perdata. asli. Iya.